Bagaimana nih kabar kalian dan keluarga? Wah, semoga baik-baik aja ya. Kali ini, aku ingin memberikan tips sederhana kepada teman-teman untuk tetap sehat secara mental dan fisik selama pandemi COVID-19. Dan tidak lupa, di akhir video ini, aku akan memberikan tips apa saja yang harus dipersiapkan untuk menghadapi new normal. Jadi, tonton terus video ini sampai akhir ya, biar kita sama-sama tahu. Kalau gitu, yuk simak tips sederhana berikut ini. Kita semua tahu bahwa COVID-19 adalah virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan yang dapat menyebar dengan sangat cepat, terutama dari sentuhan yang dapat menular pada anak-anak maupun orang dewasa. Demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan dan himbauan kepada masyarakat untuk tetap diam diri di rumah serta tetap menjaga kesehatan. Akibat dari kebijakan yang berlaku, aktivitas pun menjadi lumpuh total. Hal tersebut bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental kita loh. Karena terlalu lama di rumah akibat pandemi, kita menjadi bosan bahkan stres karena tidak bisa melakukan aktivitas normal seperti biasa. Untuk itu, aku akan memberikan tips-tips apa saja yang bisa kita lakukan di rumah agar tetap sehat secara mental dan fisik selama pandemi COVID-19. Terus, simak ya. Tips yang pertama, istirahat dengan cukup. Tiduran cukup tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh, tetapi juga kesehatan mental kita. Ketika kita tidur, tubuh bekerja untuk memperkuat kesehatan fungsi otak dan memelihara kondisi fisik kita. Sistem kekebalan tubuh kita juga bergantung pada kualitas tidur untuk bisa menjaga fungsinya dengan baik sehingga kita tetap sehat. Tiduran cukup akan melindungi kita dari partikel asing dan partikel berbahaya yang dapat membantu kita melawan infeksi. Ketika kita tidak tidur cukup, kita bisa mengalami beberapa kesulitan dalam mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, mengendalikan emosi, dan perilaku, dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Dengan istirahat yang cukup, kita dapat merilekskan diri agar tidak menyebabkan stres. Jangan sampai akibat kurang tidur, pekerjaan dan tugas yang menumpuk jadi terbengkalai ya. Tips kedua adalah relax. Relax atau bersantai ini dapat menjadi strategi coping, menghindari stres yang ampuh loh. Kenapa ya? Ayo kenapa? Karena dengan kita relax dan bersantai, dapat melepas beban, menenangkan pikiran, dan meredakan kecemasan selama pandemi COVID-19 ini. Cara relax setiap orang tentu berbeda. Ketika tingkat stres kita meningkat dan kelihatannya itu akan terjadi, maka luangkanlah waktu untuk sejenak merelaksasikan pikiran dengan melakukan pekerjaan ringan yang tidak menguras energi. Hal sederhana yang dapat kita lakukan sendiri di rumah yaitu melakukan teknik pernapasan sederhana untuk mengatur nafas. Lakukan hal yang sama beberapa kali agar detak jantung menjadi tenang. Atau kamu bisa melakukan aktivitas santai lainnya namun tetap asik seperti menonton film, mendengar musik, yoga, melakukan skincare dan body care karena wajah dan dirimu ialah aset masa depan. Lakukanlah kegiatan yang membuat dirimu nyaman dan tenang, dan kamu juga bisa loh lakukan banyak hal yang sebelumnya tidak pernah kamu lakukan karena kesibukan. Sehingga kamu memiliki waktu luang seperti mengobrol bersama keluarga, anak dan orang tua, masak, membaca buku, belanja online, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya. Hai teman-teman. Ketiga yaitu olahraga. Selama dalam isolasi, kita sering tak sadar bahwa aktivitas kita mulai berkurang. Dalam kondisi isolasi ini, kegiatan-kegiatan seperti bangun dan berjalan-jalan, meregangkan tubuh, dan berolahraga secara rutin akan memberikan manfaat positif yang sangat tinggi bagi tubuh kita. Dengan berolahraga, badan kita akan menjadi lebih fresh dan lebih sehat. Mengapa? Karena dengan berolahraga, tubuh kita diajak untuk bergerak dan menghasilkan keringat yang membuang segala penyakit dalam tubuh kita. Itulah sebabnya mengapa setiap kita habis olahraga, badan kita terasa lebih enteng dan lebih bersemangat dalam beraktivitas. Ingat, jangan lupa olahraga ya, jangan mager terus di kamar. Kita bisa melakukan olahraga di teras rumah atau di dalam ruangan juga loh, seperti yoga, senam bersama, angkat beban, dan masih banyak yang lainnya. Dengan kesehatan yang terjaga, kita lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di masa depan. Oke? Tips keempat yaitu
penerapan social distancing yang mengharuskan kita mengambil jarak secara fisik dengan orang lain, serta tetap berdiam diri di rumah masing-masing, justru sangat penting bagi kita untuk tetap menjaga komunikasi dengan anggota keluarga dan teman-teman kita. Kita bisa berbicara banyak hal yang sebelumnya tidak bisa dilakukan karena kesibukan masing-masing dulu. Bahkan, kita bisa bertukar kabar dengan teman-teman lama kita dan tetap menjalin komunikasi yang baik. Jadi, kita tetap bisa mengobrol, berdiskusi, bercerita tentang hal apa saja yang dilakukan di rumah saja. Isolasi ini dapat menyebabkan kegelisahan, stres, bahkan depresi. Oleh karena itu, menceritakan hal-hal positif yang kita rasakan kepada seseorang akan mengurangi beban yang kita rasakan. Hal itu pun bisa membantu orang lain juga untuk mengurangi kecemasan, depresi, dan stres. Jadi, dengan adanya social distancing ini, tidak ada halangan untuk kita untuk tetap berinteraksi sosial ya. Kelima, jauhi berita-berita hoax. Ternyata, berita hoax juga bisa membuat kita stres loh teman-teman. Kenapa? Nah, seperti yang kita ketahui, masa pandemi saat ini banyak sekali beredar di berbagai sosial media tentang berita mengenai COVID-19 yang tidak benar, yang justru membuat keresahan dan kepanikan yang berakibat terhadap kesehatan mental untuk kita semua. Dengan mengecek terlebih dahulu kredibilitas suatu berita dan mencari informasi yang akurat sebelum di-share kepada orang-orang lain, sehingga kita dan orang lain terhindar dari berita hoax loh. Jadi, hati-hati dengan berita yang beredar ya. Jadi, sementara kita mempraktekkan langkah-langkah di atas dan meyakini bahwa kondisi ini hanyalah bersifat sementara, mari kita juga meyakini bahwa satu-satunya orang yang dapat kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Mari kita sadari bahwa cara kita bertindak dan beraksi akan mengakibatkan efek domino yang positif maupun negatif. Dalam menjalani masa yang penuh tekanan ini, mari kita lakukan kebaikan, tunjukkan empati dan kasih sayang. Bertindaklah dengan bijak dan bersama kita lakukan hal-hal yang bisa menimbulkan efek domino yang positif ke segala arah. Tetaplah tenang, tetaplah berpikir positif. Ingat, musuh kedua yang harus diatasi selain COVID-19 adalah kecemasan dan ketakutan kita tentang pandemi baru. Cari informasi yang akurat dan terapkan protokol kesehatan serta patuhi kebijakan pemerintah. Menangkan perang untuk membasmi COVID-19. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai apa saja sih tips-tips untuk tetap sehat secara mental dan fisik selama pandemi COVID-19, sekarang kita beralih membahas hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk menghadapi new normal. Karena ini juga tidak kalah penting untuk kita ketahui loh teman. Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Kita tahu dulu pengumuman pemerintah atau berita yang sedang ramai saat ini, yaitu mengenai new normal. Apa sih new normal itu dan apa saja perlu dipersiapkan ketika menghadapi era new normal? New normal adalah tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang baru, berbasis pada adaptasi untuk membudayakan hidup bersih dan sehat. Kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa sebelum terjadinya pandemi yang biasa kita lakukan, tetapi tetap melakukan dan menaati protokol kesehatan. Ingat, bukan berarti kita sudah aman dan terbebas dari COVID-19 ya, jadi jangan salah pemahaman. Diberlakukannya new normal adalah salah satu cara kita dengan bukan menyerah, tidak melakukan apapun, melainkan kita harus menjaga produktivitas kita agar dalam situasi ini kita dapat produktif namun tetap aman dari COVID-19. Pertama, menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, memakai sarung tangan, mencuci tangan sehabis memegang barang, sesudah atau sebelum makan, dan tetap berjaga jarak ketika berkomunikasi atau bersebelahan dengan orang asing demi mencegah atau menekan sebanyak-banyaknya penularan COVID-19 ini. Dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi era new normal? 1. Pakai masker dan siapkan cadangannya. Jangan lupa kantung untuk masker habis pakai. 2. Hand sanitizer. Ketiga, disinfektan, semprot, dan sabun cair, serta tisu basah dan kering. Keempat, membawa alat makan dan botol minum saat sedang di luar rumah. Kelima, membawa perlengkapan sendiri seperti perlengkapan ibadah, perlengkapan makan, dan sebaiknya kurangi pemakaian fasilitas umum ketika di tempat umum
Selalu sedia suplemen atau multivitamin menambah stamina kamu dalam beraktivitas untuk menjaga daya tahan tubuhmu. Untuk tips yang kedua yaitu melakukan pengawasan dan pengamanan di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan orang, seperti misalnya jika kita memiliki usaha baik skala kecil maupun besar, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Misalnya, menerapkan peraturan tidak boleh makan di tempat untuk resto, menerapkan peraturan jaga jarak ketika antri, pembatasan kuota, mewajibkan para konsumen atau pengguna menggunakan masker, serta menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, tisu, dan pengecekan suhu badan. Nah, jadi itu dulu ya penjelasan yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Untuk mengetahui update terbaru seputar new normal, kalian bisa terus memantau beritanya lewat media massa resmi milik pemerintah, yaitu covid19.go.id.